Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Zulkarnain dengan nomor NIM 19245133006, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Software Engineering angkatan 2019. Di sini saya berbicara untuk memenuhi kebutuhan tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kode etik profesi. Berikut penjelasannya. Organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan utama sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi adalah kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Profesionalisme, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesionalisme bidangnya. Kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberi pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Kepercayaan, pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberi jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi informal di antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi serta melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. 3 langkah proses profesional sebuah profesi adalah munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani. Komunitas tersebut atas mengadopsi ilmu pengetahuan tentu di bidangnya. Para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani, baik dari sisi jumlah pelaku profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup pekerjaan, maka dirasa untuk memformal komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi pokok organisasi profesi, mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi yang lebih jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang berlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Azas dalam IPKIN adalah Pancasila. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan
peningkatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi konsultasi dan koordinat antar anggota. Fungsinya menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Dewan Pengurus adalah lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan dan kebijaksanaan dan ketetapan yang dihasilkan dari rapat anggota dan rapat pleno IPKIN. Bertanggung jawab mewakili IPKIN baik keluar maupun ke dalam nasional atau internasional menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dan kegiatan IPKIN. Ketua memimpin IPKIN merupakan penanggung jawab umum atas pelaksanaan kebijakan IPKIN serta jalannya organisasi IPKIN sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Ketua berfungsi sebagai pemimpin rapat anggota dan rapat pleno Dewan Pengurus IPKIN. Sekretaris Jenderal merupakan rapat koordinasi dalam pengaturan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kegiatan sekretariat atau administrasi organisasi, termasuk perawatan file anggota. Ketua Bidang merupakan pusat koordinasi pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bidang sebagai berikut. Bidang teknologi, peningkatan pengetahuan keterampilan di bidang-bidang teknologi informasi bagi umum maupun anggota IPKIN, hubungan dengan organisasi regional atau internasional terutama dengan kegiatan technical commit. Bidang pembinaan, pengembangan organisasi IPKIN serta organisasi kegiatan operasional mengadakan komunikasi dan upaya untuk meningkatkan anggota secara kuantitas maupun kualitas. Bidang program, menyusun anggota IPKIN pada tingkat umum, strategi termasuk program kerja dari hasil masukan bidang lainnya, mengawasi pelaksanaan serta memberikan simpangan-simpangan. Bidang pendidikan dan latihan, merencanakan dan mengiatkan aktivitas yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan latihan, termasuk yang berkaitan dengan sertifikasi, akreditasi, dan pelaksanaannya, yang berhubung dengan program pusat pendidikan dan latihan. Kode etik profesi, kode Inggris Code dan Latin Codex, diartikan sebagai kumpulan sandi buku undang-undang dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika, Prancis ethique, Latin etika, Yunani ethos, merupakan moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma, nilai atau aturan profesional tertulis secara tegas, menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Salah tindis. Prinsip dasar kode etik profesi. Prinsip standar teknis, setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesi yang relevan dengan bidang profesinya. Prinsip kompetensi, setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Prinsip tanggung jawab profesi, dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Prinsip kepentingan publik, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalisnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas
profesionalisme. Prinsip integritas. Pelaku profesi menunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya. Kewajiban pelaku profesional terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap ilmuwan Indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahlian sesuai bidang yang ditentukan dari diminatinya bidang ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap ilmuwan Indonesia wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengembang profesi ilmiah. Setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil namun harus tanggap terhadap pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh ilmuwan lainnya terhadap hasil yang dicapai. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Setiap ilmuwan Indonesia menjadikan manusia sebagai objek penelitian harus berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964. Tanggung jawab moral. Titik penekanan dan profesionalisme adalah pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan, sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya. Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari materi organisasi dan kode etik profesi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.